Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal PAI, khususnya untuk penilaian akhir semester kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat tahun pelajaran 2024-2025 berdasarkan kurikulum Merdeka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 1. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya sendiri. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi ada tujuan mulia, yakni A. Mencapai pangkat tertinggi, B. Memperoleh harta yang melimpah, C. Sebagai bagian ibadah kepada Allah, D. Dimuliakan oleh masyarakat, E. Mendapatkan ketenangan hidup. Jawabannya adalah C. Sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kafil, 2. Makful bih, 3. Makful bik, 4. Makful lah, 5. Makful anhu. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk rukun asuransi syariah adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 4, 5, C. 1, 3, 4, 5, D. 2, 3, 4, 5, E. 2, 4, 5, 1. Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, 4, 5. Soal nomor 3. Perhatikan potongan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Ayat yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan A. Mad jaiz munfasil dan idgham bila gunah, B. Mad wajib muttasil dan idgham bila gunah, C. Mad jaiz munfasil dan ikhfa, D. Mad wajib muttasil dan izhar safawi, E. Mad iwad dan iklab. Jawaban yang benar adalah A. Mad jaiz munfasil dan idgham bila gunah. Soal nomor 4. Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah di kotanya. Setiap bulan, ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank. Untuk antisipasi jika sewaktu-waktu memerlukan, bisa diambil kembali. Transaksi perbankan yang dilakukan oleh Hamdan disebut dengan A. Wadiah, B. Wakalah, C. Kafalah, D. Mudorobah, E. Musyarakah. Jawaban yang benar adalah A. Wadiah. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan bentuk cabang iman yang berkaitan dengan lisan, kecuali A. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar, B. Menghindari bacaan yang sia-sia, C. Membaca kitab suci Al-Quran, D. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, E. Tidak mudah marah. Jawaban yang benar adalah E. Tidak mudah marah. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk dalam tanda-tanda orang yang beriman adalah A. Menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, B. Senantiasa bersyukur dan berakhlak baik, C. Sabar dan tawakal, D. Berjihad di jalan Allah, E. Takut dengan kematian. Jawaban yang benar adalah E. Takut dengan kematian. Soal nomor 7. Bagaimana iman berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih berkualitas? A. Menghilangkan semua masalah hidup, B. Mendorong seseorang untuk memilih perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, C. Menuntun seseorang untuk memilih perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, D. Menghindarkan seseorang dari segala resiko, E. Membuat seseorang tidak peduli dengan kualitas kehidupan. Jawaban yang benar adalah C. Menuntun seseorang untuk memilih perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Soal nomor 8. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu munculnya sifat riya dan sum'ah. Salah satu cara untuk menghindari perilaku riya adalah A. Memperhitungkan dampak ekonomi setiap amal kebaikan, B.
melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. C. Memilih hari yang tepat untuk melakukan ibadah. D. Mengajak teman dekat untuk suatu amal ibadah. E. Mencatatnya di buku catatan pribadi. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 9. Apakah implikasi positif dari iman terhadap keberuntungan seseorang dalam hidupnya? A. Seseorang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. B. Seseorang selalu terhindar dari segala masalah. C. Seseorang berjalan di arah yang benar dan mendapatkan petunjuk. D. Seseorang tidak perlu berusaha untuk mencapai tujuan. E. Seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain. Jawaban yang benar adalah C. Seseorang berjalan di arah yang benar dan mendapatkan petunjuk. Soal nomor 10. Salah satu cabang iman dalam dimensi perbuatan dan anggota badan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab sosial dalam Islam. Arti dari amar ma'ruf nahi munkar adalah A. Menjauhi sifat takabur. B. Menunaikan ibadah puasa. C. Menghindari perbuatan boros. D. Mendoakan orang yang bersin. E. Mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jawabannya adalah E. Mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Soal nomor 11. Berikut ini merupakan beberapa contoh implementasi fikih muamalah kecuali A. Perbankan syariah. B. Asuransi syariah. C. Investasi syariah. D. Koperasi syariah. E. Perbankan konvensional. Jawaban yang benar adalah E. Perbankan konvensional. Soal nomor 12. Dalil larangan maisir terdapat dalam A. Quran Surah Al-Kafirun ayat 3. B. Quran Surah Al-Maidah ayat 91. C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 78. D. Quran Surah Ali Imran ayat 34. E. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Jawaban yang benar adalah B. Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Soal nomor 13. Beberapa ketentuan utama dalam fikih muamalah yang menjadi bagian dari ajaran Islam, salah satunya adalah maisir. Maisir dikenal dengan istilah A. Perundungan. B. Persekongkolan. C. Perseturuan. D. Perjudian. E. Persekutuan. Jawaban yang benar adalah D. Perjudian. Soal nomor 14. Beberapa prinsip utama dalam fikih muamalah diantaranya adalah larangan riba. Riba adalah A. Tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang atau transaksi kredit yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. B. Segala bentuk transaksi yang melibatkan perjudian atau spekulasi yang berlebihan. C. Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. D. Transaksi harus dilakukan dengan adil dan seimbang. E. Nilai-nilai penting dalam muamalah. Jawaban yang benar adalah A. Tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang atau transaksi kredit yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Soal nomor 15. Akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga beli kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Contoh, seseorang membeli rumah melalui bank syariah. Bank membeli rumah tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungannya. Pembeli kemudian membayar harga tersebut secara cicilan. Akad semacam ini merupakan contoh implementasi fikih muamalah dari akad. A. Musyarakah. B. Mudharabah. C. Wadiah. D. Qard. E. Murabahah. Jawaban yang benar adalah E. Murabahah. Soal nomor 16. Harta benda yang dimiliki seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan tipu daya setan. Padahal harta karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar kecuali A. Disedekahkan untuk fakir miskin. B. Digunakan biaya-biaya sekolah. C. Disimpan untuk tabungan hari tua. D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. E. Memenuhi kebutuhan keluarga. Jawaban yang benar adalah D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. Soal nomor 17.
Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menerima dengan senang hati atas semua karunia Allah. 2. Merasa yakin bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. Kedua pernyataan tersebut akan mewujudkan sifat-sifat berikut ini, kecuali A. Qanaah, B. Optimis, C. Yakin, D. Syukur, E. Ta'zim. Jawaban yang benar adalah E. Ta'zim. Soal nomor 18. Perhatikan narasi berikut ini. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya berdoa memohon pertolongan dari Allah, termasuk memohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Berdasarkan narasi tersebut, hikmah yang dapat diambil adalah A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah. B. Sifat riya dan sum'ah tidak mungkin bisa dihindari. C. Kekuatan fisik manusia tidak akan mampu menghilangkan sifat tercela. D. Keterbatasan manusia dikarenakan tidak menggunakan akalnya. E. Doa dan pertolongan Allah tidak terkait secara langsung. Jawaban yang benar adalah A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah. Soal nomor 19. Perhatikan hadis berikut ini. Kandungan hadis tersebut adalah A. Sifat riya akan menyebabkan pelakunya rugi di akhirat kelak. B. Sifat sum'ah akan menghilangkan semua pahala kebaikan. C. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah karena merupakan sifatnya. D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. E. Sifat foya-foya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian seseorang. Jawaban yang benar adalah D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Soal nomor 20, soal yang terakhir. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk A. Berbuat aniaya kepada orang lain. B. Menghambur-hamburkan harta. C. Bergaya hidup terlalu hemat. D. Bersifat sombong dan membanggakan diri. E. Memberitakan amal kebaikan kepada orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Menghambur-hamburkan harta. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.